Pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorok. Melakukan anamnesis. Melakukan sambung rasa dengan senyum, salam, memperkenalkan diri, dan menanyakan identitas pasien. Melakukan dan melaporkan anamnesis dengan sistem The Sacred Seven dan 4 pilar anamnesis. Menyampaikan tujuan dari pemeriksaan yang akan dilakukan. Menyiapkan pasien serta menyiapkan alat-alat yang akan digunakan. Iya, silahkan masuk. Silahkan duduk, Pak. Ya. Perkenalkan, saya Dr. Wina. Saya berbicara dengan siapa? Semara. Semara. Semara, umurnya berapa? Saat ini 19 tahun. 19 tahun ya. Baik, Ade datang kemari bersama siapa? Saya sendiri. Sendiri ya. Baik. Untuk pekerjaan Ade sudah bekerja atau masih sekolah? Saat ini saya masih mahasiswa. Masih mahasiswa. Baik. Untuk alamat Ade tinggal di mana? Saat ini saya tinggal di Jalan Pelaut. Jangan tahu ya, baik. Ade untuk status itu masih lajang atau sudah menikah? Saat ini saya masih belum nikah. Sebelum menikah. Baik, Ade datang kemari dengan keluhan apa? Kalau ada yang bisa saya bantu, Ade? Iya dok, saya beberapa hari ini ngalamin rasa sakit di sebelah hidung ini loh, di pipi. Bagian wajah ya. Baik. Untuk keluhan ini sudah dirasakan berapa lama? Keluhannya ini sudah dari kemarin dok. Sudah dari kemarin ya, baru ya berarti ya. Selain itu apakah ada gejala yang lain atau keluhan yang lain yang menyertai, Dek? Rasa mampet ya, hidung mampet itu. Udah mampet ya. Untuk mampetnya ini di mana lokasinya, bisa ditunjukkan di sebelah kanan atau kiri lubang Kanan hidungnya? dok, kanan saya sih. Sebelah kanan lebih keras ya. Baik. Untuk durasinya apakah mampetnya ini hilang muncul atau terus menerus? Beberapa hari sih muncul terus ya sampai keluar ingus itu. Dan juga sakitnya juga ya, Dek ya. Sakitnya juga. Lama sakit juga. Munculnya ini berbarengan ya, Dek ya, antara pilek dan juga sakit, kemudian sumbatan di hidung juga berbarengan ya. Iya Pak. Masih muncul gitu. Baik, Ade tadi sempat mengeluhkan ada keluar ingus juga ya. Mohon maaf mungkin sedikit sensitif, tapi untuk ingusnya ini seperti apa, bisa dijelaskan? Ingusnya tuh warnanya tuh kayak kehijauan gitu. Saya bersihin itu, habis itu ya kental banget lagi gitu. Warnanya kehijauan ya, Dek ya. Baik, untuk teksturnya mungkin bisa dijelaskan apakah cair atau kental mungkin, Ade? Itu dia kental. Kental ya. Baik, kalau saya asumsikan itu seberapa banyak ya, dia? Saya asumsikan dengan sendok makan misalkan, itu seberapa banyak yang keluar? Kurang lebih setengah sampai 1 sendok makan. Setengah sampai 1 sendok makan ya, cukup banyak ya. Baik, ini untuk awal penyebab munculnya ini adik sempat melakukan apa atau memakan apa ya, dia sehingga seperti ini? Waktu itu saya dapat pilek. Dapat pilek, kemudian ada rasa sakit yang bukan ya? Habis itu muncul gitu. Baik, untuk faktor yang memperberat mungkin adik pernah melakukan kegiatan apa yang membuat rasa sakit ini semakin keras gitu, Dek? Enggak ada sih, biasa-biasa aja gitu. Dan untuk faktor yang memperingan? Enggak ada juga. Tidak ada ya, Aja juga berarti sakit. konstan ya sakitnya ya, Dek ya. Baik, sebelumnya apakah adik sudah sempat ke dokter? Ke dokter belum. Ke dokter belum. Mau minum obat mungkin, adik? Minum obat sih, obat pilek aja. Obat pileknya tanpa resep dokter tapi ya berarti ya? Sendiri. Sendiri, baik. Di keluarga mungkin ada yang merasakan hal serupa seperti adik? Keluarga enggak. Tidak ada. Untuk sebelumnya apakah adik sudah pernah ya merasakan hal seperti ini? Ini pertama kali. Pertama kalinya ya untuk adik ya. Baik. Sebelumnya apakah adik memiliki riwayat alergi obat? Kalau alergi obat saya nggak ada. Tidak ada ya, Dek ya. Baik, kalau begitu nanti saya akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap adik
di bagian hidung agar saya mengetahui apakah ada sumbatan atau hal-hal yang menjadi masalah atau penyebab dari rasa sakit yang adik alami sekarang. Namun mungkin nanti dalam pemeriksaan akan ada rasa sedikit tidak nyaman terhadap adik. Apakah adik bersedia ya adik ya? Iya, saya bersedia. Bersedia ya adik ya. Baik, kalau begitu adik silahkan menuju ke meja pemeriksaan sembari saya akan melakukan kegiatan aseptik terlebih dahulu dan juga mempersiapkan peralatan yang akan saya gunakan nantinya. Ya adik ya? Baik dok. Silahkan Kak. Thank you. Lakukan kegiatan aseptik sebelum dan sesudah melakukan pemeriksaan fisik. Memasang handscoon dengan benar dan memasang masker. Memasang headlamp dengan benar agar fokus dan tidak mengganggu pergerakan. Kira-kira 20-30 cm di depan dada pemeriksa dengan sudut 60 derajat dengan diameter lingkaran fokus lampu 2-3 cm. Pemeriksaan hidung. Palpasi. Melakukan palpasi dengan jari pada dorsum nasi, sinus paranasal, sinus frontalis, sinus ethmoid dan sphenoid, kemudian pada sinus maxillaris. Tujuannya untuk mengetahui apakah terdapat krepitasi tulang hidung, benjolan, dan rasa nyeri tekan pada peradangan hidung dan sinus. Inspeksi. Inspeksi bertujuan untuk mengamati apakah adanya deviasi atau depresi tulang hidung, kemudian pembengkakan di daerah dorsum nasi atau sinus paranasal, kemudian untuk melihat apakah adanya luka, perubahan warna, dan ulkus nasolabial. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik yaitu palpasi, di mana saya akan menekan sedikit dari hidung adik untuk mengetahui apakah adanya pembengkakan maupun nyeri tekan di bagian dahi, kemudian bagian hidung dan juga di bagian wajah, di bagian pipi. Jadi ya, ini boleh di ini ya. Bila rasa nyeri sampaikan ya, ya. Sampaikan. Ya. Jadi ada rasa nyeri. Di sini juga saya akan menilai apakah adanya perubahan bentuk atau patah pada tulang atau krepitasi, patahan pada tulang. Ada rasa nyeri? Iya, dikit. Sedikit ya. Masih ini. Jadi sedikit aja ya. Baik. Di sini untuk di bagian dahi dan hidung tidak ada ya, hanya ada rasa nyeri di bagian wajah atau pipi. Dimana di sini merupakan tempat dari sinus maxillaris. Pemeriksaan rinoskopi anterior. Tujuannya untuk memeriksa rongga hidung bagian dalam dari depan dengan menggunakan spekulum hidung, dengan menilai vestibulum nasi, septum nasi, konka nasi, meatus nasi, mukosa hidung, serta terdapatnya massa, polip, ataupun benda asing pada hidung. 4 hal yang perlu kita perhatikan pada pemeriksaan kavum nasi atau lubang hidung bagian bawah, yaitu warna mukosa dan konka nasi inferior, besar lumen lubang hidung, lantai lubang hidung, deviasi septi yang berbentuk krista dan spina, fenomena palatum mole pada rinoskopi anterior.
Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik rinoskopi anterior, di mana saya akan melakukannya di bagian hidung adik. Jadi ya, dulu. Adik. Oke, kemudian Pemeriksaan rinoskopi anterior dilakukan dengan cara memegang spekulum hidung menggunakan tangan kiri ke arah horizontal, dengan jari telunjuk ditempelkan pada dorsum nasi atau memfiksasi pada ujung hidung, dan tangan kanan digunakan untuk mengatur posisi kepala dari pasien. baik, adik, di sini saya sedikit menemukan adanya sekret, dan juga sekret ini cairan pada hidungnya adik ya, pada hidung adik yang tadi adik sempat sebutkan kental. Mungkin ini juga penyebab dari tersumbatnya hidung adik. Dan juga saya menemukan adanya peradangan sedikit pada rongga hidung adik, tetapi tidak ada penyempitan dari rongga hidung adik, jadi masih normal ya. Pemeriksaan rinoskopi posterior. Pada pemeriksaan ini, kita memerlukan cermin nasofaring, spatula lidah, dan lampu spiritus. Saya akan melakukan pemeriksaan rinoskopi posterior, di mana saya akan melakukannya pada mulut adik atau pada tenggorokan adik untuk melihat apakah ada juga sekret di dinding belakang faring adik atau tenggorokan adik. Di mana di sini saya akan melakukannya dengan membuka mulut adik, kemudian nanti adik lidahnya ditahan saja ya adik ya, jangan dikeluarkan lidahnya, dan nanti mungkin akan sedikit ada rasa yang tidak nyaman. Nanti adik bisa bernafas melalui hidung saja adik ya, secara normal. Baik adik, nanti relax saja adik ya. Sebelum menempatkan cermin nasofaring pada pasien, kita akan panaskan terlebih dahulu cermin tersebut pada lampu spiritus yang telah kita nyalakan. Kemudian, kita akan cek suhunya agar tidak terlalu hangat ketika kita letakkan pada nasofaring pasien. Tujuannya agar nanti pada saat cermin nasofaring diletakkan ke dalam mulut pasien, cermin nasofaring tidak berembun. Kemudian instruksikan pasien untuk membuka mulutnya lebar-lebar dan lidah ditarik ke dalam mulut. Jangan digerakkan atau dikeraskan. Kemudian minta pasien bernafas melalui hidung. Tang spatel akan kita pegang dengan tangan kiri, kemudian untuk cermin nasofaring akan kita pegang menggunakan tangan kanan. Ujung spatula kita tempatkan pada punggung lidah pasien di depan uvula. Kemudian kita akan tekan punggung lidah ke bawah di paramedian kanan lidah sehingga terbuka ruangan yang cukup luas untuk menempatkan cermin kecil dalam nasofaring pasien. Tujuan kita melakukan rinoskopi posterior ini adalah agar kita mengetahui keadaan kafum nasi posterior dari pasien, kemudian melihat ostium tuba eustachius, dan mengetahui apakah adanya adenoid atau tidak, kemudian terdapatnya massa atau polip pada pasien atau tidak. Sini saya melihat ada sedikit sekret atau cairan kembali di belakang atau di dinding belakang tenggorokan adik, dan sedikit peradangan ya adik ya, tapi tidak usah khawatir, nanti saya akan memberikan obat tadi ya. Itu saja. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan lagi nih? Masih ini sih nggak ada. Pemasangan tamponade anterior. Hal ini dilakukan kepada pasien yang mengalami pendarahan hidung atau epistaksis hidung. Caranya adalah dengan memasangkan kasa yang telah diberikan obat lidocaine dan epinefrin pada hidung pasien yang telah dibuka menggunakan spekulum. Tujuannya adalah untuk menghentikan perdarahan pada hidung pasien.
Baik Ade, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Jadi Ade boleh kembali ke meja sebelumnya. Sembari saya akan merapikan alat-alat saya terlebih dahulu dan juga saya akan melakukan kegiatan cuci tangan kembali Ade ya. Jadi silakan. Ya. Setelah pemeriksaan selesai, kembali lakukan kegiatan aseptik dan juga melepas handscoon dengan benar. Menyimpulkan hasil pemeriksaan dan mengomunikasikannya kepada pasien, serta tidak lupa memberikan nasihat sehubungan dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Baik Ade Semara, dari hasil pemeriksaan yang telah kita lakukan tadi, saya mendapatkan bahwa adanya peradangan atau warna kemerahan pada rongga hidung Ade dan juga ada sekret atau bisa dibilang ingus ya dia. Kemudian di belakang tenggorokan juga ada cairan sekretnya dan ada peradangan sedikit juga, namun untuk yang lain itu normal. Kemudian untuk rongga hidungnya juga normal, tidak ada penyempitannya dia. Dan tadi juga pada saat palpasi ditemukan ada sedikit rasa nyeri ya dia di wajah di bagian sinus maksilaris, di mana Ade di sini mengalami sinusitis. Dan nanti saya akan berikan obatnya Ade ya, jadi tidak perlu khawatir. Baik, ini. Dan saya sarankan agar Ade itu rutin membersihkan hidungnya, kemudian juga untuk tidak meminum minuman yang dingin dulu, kemudian tidak makan gorengan dulu ya Ade ya, sampai nanti sinusitis ini sembuh. Oke. Kemudian untuk resep obatnya bisa diambil di apotek di depan ya Dik ya. Apabila ada keluhan lagi atau mungkin belum ada perubahan sampai 3 hari ke depan, Adik boleh datang kembali ke sini ya Dik ya. Baik, ini Adik, terima kasih ya Dik ya. Semoga Adik cepat sembuh. Ya, udah. Anamnesis. Dalam anamnesis, yaitu melakukan sambung rasa, yaitu senyum, salam, memperkenalkan diri dan menanyakan identitas pasien, serta melakukan dengan metode Fundamental 4 dan Secret 7, serta menyiapkan alat dan meminta persetujuan kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan. Selamat sore Ibu. Perkenalkan saya Semara, saya dokter dari klinik ini ya Bu ya. Sebelumnya boleh saya tahu nama Ibu? Ibu Dili. Ibu Dili, baik. Ibu Dili umurnya saat ini berapa? 30 tahun. 30 tahun. Pekerjaan saat ini sebagai apa Ibu? Sebagai ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Baik. Sudah menikah ya Bu ya biasanya? Sebelumnya boleh saya tahu keluhan Ibu apa Bu? Sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan ya? Iya. Untuk sakit tenggorokannya sudah sejak berapa lama? 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu. Kalau untuk lokasinya di tenggorokan di bagian mananya Bu? Nggak jelas sih dok, cuma sakit di sini aja. Di sekitar tenggorokannya itu ya? Iya. Itu kayak gimana ya untuk durasinya tuh dia terus-terusan kah atau dia hilang timbul atau gimana? Hilang timbul. Hilang timbul ya? Iya. Oke. Bisa nggak diceritakan kronologi awalnya bisa sampai muncul rasa sakit yang Ibu alami saat ini? Awalnya pilek, terus lama-lama jadi batuk. Gitu ya ya. Lalu untuk hal yang memperberat dan memperingannya ada nggak Bu yang dari keluhan Ibu ini? Kalau yang memperberat nggak ada, yang memperingan itu kalau saya minum air sakitnya lumayan mereda. Lumayan ya? Oke. Lalu saya mau tahu juga Ibu pernah ke dokter sebelumnya? Belum. Belum ya? Berarti Ibu ini pertama kali apa pernah sebelumnya untuk ngerasain hal yang kayak gini? Dulu sih pernah dok, tapi udah lama banget. Dulu ya? Kalau di keluarga gimana? Nggak ada. Keluarga? Oke, nggak ada ya. Lalu kalau untuk ini kayak kebiasaan hidup itu gimana? Kayak pola makan tuh? Nggak ada sih dok, saya sehat-sehat aja. Biasanya? Oke, ya oke. Baik Ibu, dari sini ada alergi obat juga nggak Bu? Saya mau nanyakan juga. Nggak ada. Oke, kalau begitu di sini saya akan melakukan pemeriksaannya Bu ya di bagian tenggorokan Ibu. Jadi dalam pemeriksaan ini saya akan melakukan beberapa alat mungkin yang akan terasa tidak nyaman mungkin saat pemeriksaannya.
Apakah Ibu bersedia dalam mengikuti pemeriksaan ini? Bersedia. Bersedia ya Bu ya. Oke, baik. Ibu bisa untuk dalam meja pemeriksaan. Saya akan menggunakan aseptik dulu dan mempersiapkan alat-alat. Ya Bu, silakan. Sebelum pemeriksaan, alangkah baiknya untuk melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu untuk menjaga kehigienisan. Kemudian melakukan pemasangan headlamp dengan posisi yang benar. Ibu, di sini saya akan melakukan beberapa pemeriksaan ya Bu ya. Jadi saya pertama akan melakukan inspeksi dulu di bagian mulut Ibu ya. Di sini saya nggak melihat adanya ini ya Bu ya, adanya bibir pecah-pecah. Dan juga ada di sini bibir warnanya merah muda. Tidak ada tanda-tanda masalah lesi maupun deformitas ya Bu ya. Oke. Dalam melakukan inspeksi lidah, mintalah pasien untuk menjulurkan lidahnya dan lihat apakah terdapat ulcerasi, tumor, ranula, dan lihat apabila terdapat deviasi lidah ke samping kanan atau kiri. Kemudian diikuti dengan pemeriksaan otot hipoglossus dengan meminta pasien untuk mengucapkan huruf R. Baik Ibu, di sini saya akan tadi melakukan inspeksi pada mulut Ibu. Sekarang saya akan mohon Ibu untuk membuka mulut Ibu. Habis itu julurkan lidahnya keluar Bu. Oke. Kemudian coba bilang R Bu. R. Oke, baik Bu. Bisa dijulurkan lagi Bu lidahnya? Dijulurkan lagi. Iya. Lebarin bukanya Bu. Lebarin. Iya. Oke. Dalam pemeriksaan tonsil, minta pasien untuk menjulurkan lidahnya kembali dan meletakkan spatol di atasnya. Kemudian lihat apakah terdapat perbesaran pada tonsil, ulcerasi, abses, dan penebalan arkus. Lalu perhatikan juga apakah besar tonsil kiri dan kanan sama. Sini saya tidak menemukan ini ya, adanya pembengkakan pada tonsil. Laringoskopi indirect. Laringoskopi indirect bertujuan untuk mengidentifikasi kelainan-kelainan laring dan faring, baik akut maupun kronis, benigna atau maligna. Yang memiliki indikasi adalah batuk kronis, dyspnea, dysphonia, stridor, perubahan suara, sakit tenggorokan kronis, otalgia persisten, disfagia, epistaxis, aspirasi, merokok dan alkoholisme, screening karsinoma nasofaring, dan kegawat daruratan. Ya, dijulurkan lagi. Ya, lebarin bukanya Bu, lebarin. Ya. Oke, di sini dalam kaca laring ini saya memastikan di sini sudah direndam dalam air hangat dan juga sudah dipastikan suhunya agar tidak terlalu panas bagi pasien. Ya, saya akan masukkan. Oke. Baik Ibu, bisa dibantu buka mulutnya. Oke. Baik, di sini saya tidak menemukan Ibu ya adanya kelainan-kelainan pada tenggorokan Ibu seperti di bagian pita vokal. Saya tidak menemukan adanya sekret berlebih, kemudian juga saya tidak menemukan adanya pembengkakan juga di daerah sekitar saluran pernapasan Ibu ya. Pemeriksaan pada leher. Dalam inspeksi leher, pastikan tidak terdapat massa, lesi, deformitas pada leher, dan perhatikan apakah terdapat perbesaran nudus pada leher. Lalu diikuti dengan palpasi untuk memastikan apakah terdapat perbesaran nudus dan perbesaran pada tiroid. Ibu, di sini saya akan melakukan palpasi pada leher ya Bu ya. Tapi sebelum saya melakukan palpasi, saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu di leher. Di sini saya di leher saya tidak menemukan adanya tanda-tanda seperti adanya massa, lesi maupun deformitas ya Bu ya. Kemudian juga di sini saya akan lanjutkan kembali untuk tindakan palpasinya. Baik, saya akan melakukan penekanan, mungkin agak terasa tidak nyaman ya Bu ya. Jadi saya di sini akan melakukan penekanan pada nudus-nudus yang ada di tenggorokan atau di leher pasien.
dan untuk memastikan apakah terdapat pembesaran modus limfa. Dan juga saya akan melakukan palpasi pada tiroid untuk mengetahui maksud saya, untuk mengetahui apakah terdapat pembesaran pada tiroid. Oke, baik. Di sini pada pasien tidak terdapat adanya pembesaran modus limfa dan juga tidak mendapat pembesaran pada kelenjar tiroidnya. Ibu, untuk pemeriksaannya sudah selesai, Bu ya. Ibu bisa kembali ke meja sebelumnya dan saya akan membersihkan alat-alatnya dulu dan melakukan tindakan anestetik kembali ya, Bu ya. Oke, dipersilakan Ibu. Oke, baik Ibu, tadi hasil pemeriksaan tadi Ibu tidak ada masalah ya. Mungkin karena sakit tenggorokan Ibu alami itu mungkin karena Ibu kelelahan ya. Jadi dari pemeriksaan Ibu tidak temukan adanya pembengkakan, juga tidak temukan adanya kelainan baik itu di lidah maupun di tonsil dan juga di daerah lingkaran tenggorokan dan juga di luarnya wilayah ini juga. Dari hal ini saya dapat mempersiapkan vitaminnya Bu ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh Ibu. Ibu bisa ambil ini di apotek di depan. Saya harap Ibu lekas sembuh ya Bu ya. Saya berharap bukan. Terima kasih Bu telah berpartisipasi dalam pemeriksaan ini. Pemeriksaan tenggorok telah selesai. Diharapkan mahasiswa dapat memberikan tindakan profesionalisme kepada pasien. Sebelum melakukan pemeriksaan, pemeriksa melakukan sambung rasa seperti mengucapkan salam, memperkenalkan diri, menanyakan identitas, dan meminta izin untuk melakukan pemeriksaan. Perkenalkan Pak, saya Dr. Yudi yang bertugas pada siang hari ini. Namanya Bapak siapa? Saya atas nama Bapak Dede. Pak Dede ya. Pak Dede umurnya berapa? 50 tahun. 50 tahun. Masih bekerja? Tidak. Tidak. Sudah pensiun Pak ya? Ya. Bapak alamatnya di mana? Dari Marga. Dari Marga. Baik Bapak, sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya akan melakukan tindakan anamnesis terlebih dahulu, di mana anamnesis ini bertujuan untuk menggali informasi terkait dengan gejala atau keluhan yang Bapak alami, di mana di sini bertujuan untuk menentukan diagnosis dan juga menentukan tindakan lanjutan untuk gejala yang Bapak derita ya. Apakah Bapak bersedia? Sedih. Baik Bapak, Bapak keluhannya apa ya Pak ya? Telinga berdenging. Berdengingnya di kedua telinga atau hanya satu? Di kedua telinga. Di kedua telinga. Dari kapan ya Pak? Ya, 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Bapak masih ingat kronologinya bagaimana sampai berdenging Pak telinganya? Kaget mendengarkan suara. Mungkin terlalu kencang Pak ya suara musiknya sehingga kaget. Baik. Bapak ini berdengingnya itu hilang timbul atau terjadi secara terus menerus? Hilang timbul. Hilang timbul Pak ya. Bapak disertai nyeri atau tidak? Tidak. Tidak. Bapak apakah ada faktor atau aktivitas yang membuat rasa berdengingnya ini semakin keras Pak? Tidak. Tidak ada Pak ya. Atau mungkin ada aktivitas atau faktor yang membuat rasa berdengingnya ini terasa lebih ringan Pak? Tidak. Tidak ada Pak ya. Bapak ada keluhan lain? Tidak. Tidak ada. Bapak sebelumnya pernah sakit seperti ini juga? Tidak. Tidak ada Pak ya. Bapak ada minum obat sebelumnya? Alergi obat bagaimana Pak? Tidak. Tidak ada. Bapak ada keluarga yang seperti ini juga? Tidak. Tidak. Baik Bapak, dari pemeriksaan anamnesis yang saya lakukan tadi, saya akan melakukan tindakan selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik pada telinga Bapak, di mana di sini bertujuan untuk menentukan apakah ada keabnormalitasan pada kedua telinga Bapak. Apakah Bapak bersedia? Sedih. Bersedia, baik. Pada Bapak sudah bersedia, saya akan melakukan tindakan anestetik terlebih dahulu dan Bapak silakan menyatakan diri di meja periksa Pak ya. Silakan Pak. Mencuci tangan atau hand hygiene merupakan prosedur tindakan aseptik untuk menjaga kebersihan tangan pemeriksa. Hal ini wajib dilakukan untuk menghindari penularan penyakit antar pasien dan pemeriksa.
Menyiapkan pasien dengan keadaan rileks dengan posisi pemeriksa dan pasien masing-masing duduk berhadapan dengan sedikit menyerong. Kedua lutut pemeriksa dirapatkan dan ditempatkan berdampingan dengan kaki penderita. Baik Bapak, saya mulai pemeriksaannya Pak ya. Yang pertama adalah pemeriksaan pada daerah auricula atau daun telinga, posisi telinga dan juga daerah mastoid Pak ya. Saya akan melakukan tindakan inspeksi dan juga palpasi, atau dengan kata lain melihat dan juga sedikit melakukan penekanan Pak ya. Saya mulai. Pemeriksaan pertama yang dilakukan adalah melakukan inspeksi pada daerah auricula atau daun telinga, pada posisi telinga, dan juga pada mastoid pada kedua telinga. Pemeriksaan dilakukan dengan cara melihat dengan mata telanjang, menarik daun telinga untuk menentukan nyeri tarik, dan juga menekan tragus untuk menentukan nyeri tekan. Pada pemeriksaan ini, pemeriksa mencari apakah ada tanda keabnormalan seperti bentuk yang aneh, tanda-tanda peradangan atau pembengkakan, nyeri tekan, abses, dan juga fistel. Baik Bapak, setelah pemeriksaan yang saya lakukan pada telinga kanan dan juga kiri, itu hasilnya normal, di mana tidak ada nyeri tekan, tidak ada nyeri tarik, dan juga pada ketok mastoid itu tidak ada nyeri Pak ya. Selanjutnya pada daerah daun telinga juga tidak ada tanda pembengkakan ataupun peradangan, dan juga posisi telinganya normal, dan juga pada daerah mastoid itu tidak ada nyeri ketok. Baik Bapak, pemeriksaan akan saya lanjutkan pada pemeriksaan pada daerah meatus externus atau saluran telinga dan juga membran timpani dengan menggunakan otoskop ya Pak ya. Bapak silakan relax saja. Dilanjutkan dengan pemeriksaan meatus auditorius externus atau saluran telinga dan pemeriksaan membran timpani dengan menggunakan otoskop pada kedua telinga. Prosedur pemeriksaan dengan otoskop yaitu pegang otoskop dengan tangan seperti memegang pensil sesuai dengan sisi telinga yang akan diperiksa. Untuk memudahkan pemeriksaan, tarik sedikit daun telinga lalu masukkan otoskop. Lakukan pada kedua telinga. Pada pemeriksaan ini, pemeriksa mencari warna membran, refleks cahaya, perforasi, dan gerakannya. Baik Bapak, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan menggunakan otoskop pada daerah meatus externus atau saluran telinga Bapak dan juga pada daerah membran timpani. Dari hasil pemeriksaan saya lakukan tadi, di mana pada meatus externus atau saluran telinga itu tidak terjadi edema, hiperemis, dan juga tidak adanya sekret. Lalu pada membran timpani itu normal, di mana membrannya berwarna putih seperti mutiara dan juga refleks cahayanya normal, berbentuk kerucut ya Pak ya. Pemeriksaan akan selanjutkan kepada pemeriksaan
tes Weber, Pak ya. Baik Bapak, pemeriksaan saya lanjutkan kepada pemeriksaan tes Weber, Pak ya. Pemeriksaan selanjutnya adalah tes Weber. Tes Weber bertujuan untuk membandingkan hantaran tulang telinga kiri dan kanan. Prosedur pemeriksaannya yaitu dengan cara menaruh garpu tala pada area vertex, lalu tanyakan apakah pasien mendengarkan getarannya atau tidak. Lalu menanyakan di telinga mana terdengar lebih keras. Bapak, dari pemeriksaan yang saya lakukan tadi, apakah Bapak mendengarkan getarannya? Apakah terdengar keras di kedua telinga? Ya. Baik Bapak, selanjutkan kepada pemeriksaan tes telinga. Di mana jika saya menaruh garpu tala ini, jika terdengar getarannya, Bapak tolong angkat tangan, dan juga jika getarannya sudah hilang, Bapak tolong angkat tangannya, Pak ya. Saya mulai, Pak. Pemeriksaan selanjutnya adalah tes Rina. Tes Rina bertujuan untuk membandingkan hantaran tulang dengan hantaran udara pada satu telinga. Pada telinga normal, hantaran udara lebih panjang dari hantaran tulang. Prosedur pemeriksaannya adalah menaruh garpu tala pada planum mastoideum, lalu tanyakan pada pasien apakah mendengar, sekaligus instruksikan untuk mengangkat tangan bila sudah tidak terdengar. Bila penderita mengangkat tangan, garpu tala dipindahkan ke depan meatus acousticus externus kira-kira 3 cm. Baik Bapak, pemeriksaan selanjutnya kepada pemeriksaan tes wabah. Di mana pada pemeriksaan ini, jika Bapak sudah tidak mendengar getarannya, Bapak tolong untuk mengangkat tangan, Pak ya. Saya mulai, Pak. Pemeriksaan selanjutnya adalah tes wabah. Tes wabah bertujuan untuk membandingkan hantaran tulang dari penderita dengan hantaran tulang pemeriksa, dengan catatan bahwa telinga pemeriksa harus normal. Prosedur pemeriksaannya adalah menaruh garpu tala pada planum mastoideum pasien. Kemudian, tanyakan pada penderita sekaligus instruksikan untuk mengangkat tangan bila sudah tidak terdengar. Bila pasien sudah mengangkat tangan, segera pindahkan garpu tala ke planum mastoideum pemeriksa. Baik Bapak, pemeriksaan selanjutnya kepada pemeriksaan tes berbisik. Akan saya mulai, Pak ya. Pemeriksaan selanjutnya adalah tes berbisik. Prosedur tes berbisik yang pertama adalah mengarahkan pasien untuk duduk sejajar dengan pemeriksa. Selanjutnya, instruksikan pasien untuk mengulangi kata-kata yang dibisikkan oleh pemeriksa. Lalu, lakukan penekanan pada telinga yang tidak diperiksa. Setelah itu, pemeriksa akan membisikkan beberapa kata. Jika pasien mampu mengulangi 50% kata, maka pasien dianggap lulus. Pak, tolong ulangi apa yang saya katakan, Pak ya, atau saya bisikkan, Pak ya. Susu, sapi, rumah, meja, kursi, babi, sabu, susu, sapi, sabu, rumah, meja, kursi. Baik Bapak, pemeriksaannya sudah selesai. Untuk selanjutnya, saya akan menyampaikan hasilnya kepada Bapak di meja sebelumnya. Maka dari itu, saya akan melakukan tindakan reseptif terlebih dahulu, Pak ya. Dan Bapak silakan menyiapkan diri dan menuju ke meja sebelumnya, Pak ya. Terima kasih.
Baik Bapak, pemeriksaannya sudah selesai Pak ya. Dan juga dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan tadi itu semua hasilnya normal. Mungkin saja telinga berdengunya itu karena syok, karena Bapak tiba-tiba mendengarkan suara yang kaget Pak ya. Saya akan meresepkan beberapa obat yang nanti Bapak bisa tebus di apotek di depan. Dan jika rasa berdengunya ini masih sama di 2 hari ke depan, Bapak silakan kembali lagi ke sini Pak ya. Dan juga sedikit saran saya agar Bapak menjaga kebersihan telinganya Pak ya. Dan juga jika bisa hindari mendengarkan suara yang terlalu keras Pak ya. Baik Bapak, terima kasih telah melakukan pemeriksaan dengan baik. Ini saya Pak ya. Terima kasih Pak.